hidupkanku. Iya, masih di AMG Radio, sumber inspirasi, dan dua buah lagu spesial yang sudah Fadi turunkan ya dengan Stefan Pasaribu ya. Aduh, Pasar Minggu Indah Pacumu, sudah dekat Bapumpun ini ya. Dan juga Mahen dengan Pura-Pura Lupa. Mungkin banyak yang pura-pura lupa ya. Iya, dan di siang hari ini yang sudah Fadi bilang tadi, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komunitas yang ada di Bolaang Mongondo Utara ya. Dan di sini sudah ada bintang tamu yang luar biasa sekali nih ya. Oke, kita langsung berbincang-bincang bersama para komunitas. Ya, selamat siang. Halo, ya, lagi sibuk apa ini? Ya, halo. Yang pasti sibuk puasa. Sibuk puasa. Oke, kalau begitu kita berkenalan dulu. Salah satu kan ada 4 orang ini ya. Fari tidak tahu siapa-siapa ini. Ada 2 wanita cantik dan juga 2 pria cakep-cakep ini ya. Oh, yang luar biasa. view yang dia lari, tapi dia kan dapat pantainya dia naik dari bawah. Tapi memang dari bawah itu tanjakan. Tapi setelah itu sudah rata. Oh, jadi memang komunitas Saran ini dia berdiri karena hobi dan juga untuk cari yang bermanfaat buat orang banyak ya kan. Ya, tadi Fandi dengar itu First Lady itu apa sih dia? Apakah sebuah tagline atau apa begitu? Coba boleh dijelaskan. Langsung saja ya, kalau untuk First Lady beliau sendiri yang jelaskan untuk sebutan itu. Baik, sebenarnya sih ini First Lady ini teman-teman ya, termasuk Erdi sama adik dan Endros juga sih yang katain First Lady, karena kebetulan tahun 2021 saya ikut full maraton Pokari. Dan kebetulan juga mungkin di Pulau Mondo Raya saya yang wanita pertama yang finish maraton. Masya Allah ya, luar biasa. Itu maraton non atlet ya. Itu maraton berapa panjang itu? Berapa ini? Ya, 42,195 km. Waduh, itu mungkin kalau orang yang lari mungkin usus yang keluar. Itu kapan itu yang Pokari itu? Tahun 2021 tanggal 23 Oktober. Perwakilan di Bolaang Mongondo atau? Bolaang Mongondo Utara. Bolaang Mongondo Utara. Saya bawa nama Bolaang Mongondo Utara. Luar biasa. Mungkin Ibu ada mau ikut maraton juga? Kebetulan kemarin itu untuk progres dan program latihannya kita bareng. Cuman di sini kan untuk race itu minimal bukan cuman tubuh yang stres, pikiran juga harus ini toh. Iya. Jadi kebetulan saya untuk latihan itu baru sampai di 35 km. 30. Tapi lumayan sih itu. Apalagi macam torang begini. Ya, terus? Lumayan sih 35 km. Terus pasca itu saya cedera. Jadi yang pernah kemarin itu ya, story itu. Jadi cederanya itu harus bed rest dari dokter. Jadi saya bolong latihan selama 1 bulan kalau nggak salah. Tapi ikut lagi. Itu yang bikin cedera itu dari mana dia? Apakah salah injang atau untuk cedera salah itu kemarin bukan cedera di kaki. Itu kebetulan kayak ada masalah di kesehatan lainnya. Jadi harus istirahat 1 bulan. Ya, itu yang bikin cedera itu di lari itu bukan karena di lari, mungkin karena saya konsul di dokter. Itu bukan karena hobinya lari. Oh, jadi memang ada di luar dari itu penyakit di luar dari itu ya. Itu berpengaruh juga ya? Iya, pengaruh karena kan untuk latihan kan istirahat harus cukup. Terus kalau tubuh lagi ndak fit kan untuk latihannya juga ndak bagus kan hasilnya. Jadi saya istirahat, tapi sudah sempat ikut race untuk latihannya sampai 35 km. Luar biasa. Jadi pas untuk 1 minggu sebelum race 42 itu saya sudah ikut. Malamnya itu mau ambil keputusan ikut ndak. Diputuskan ndak ikut karena di samping itu orang harus mau lari itu bukan cuman fisiknya. Harus orang pikiran juga harus fresh. Nanti akan bermasalah karena itu. Kalau pikiran stres juga memang berpengaruh, Kang. Kalau mau lari, aduh utang belum bayar itu. Jelas itu. Iya, untuk Kamelin ya, itu
latihan berapa lama itu ikut maraton berapa sih 42 kilo? Wow, jauh sekali. Itu berapa lama latihan? Oke. Persiapan untuk full maraton kemarin Pokari itu sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan saya latihan. Dan latihan juga ini saya dibantu, disupport ya secara schedule-nya dari RD, dari Pak Agus Saputro, dan ada juga dari Mas Ken ya, dari Play On Malang. Nah, itu juga udah support saya dari Jakarta melalui Mas Boleh Agus ada mic Saputro. satu juga ini. Boleh dipakai. Jadi kurang lebih 4 bulan, 16 minggu. Luar biasa latihan itu. Luar biasa sih. Itu lokasi di mana itu lo maraton? Oke, kebetulan saya mendaftar full maraton itu secara virtual dan saya berlari tidak sedingin Pokari yang ada di Bandung. Oh, di Bandung Tapi ya. saya berlari di Bolang Mondo Utara yang cuman ada 2 musim katanya, musim panas dan musim panas sekali. Panas sekali. Musim kering dan kering sekali dorong. Jadi bisa bayangkan bagaimana itu berlari sejauh 42 km di Bolang Mondo Utara. Ini kalau komunitas Seran itu dia sudah berapa orang di dalamnya? Ada anggotanya berapa orang sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini ada 160-an. Wow, banyak juga ya anggotanya. 160-an, cuman saya masih mencoba untuk biar ada bibit-bibit yang baru. Ya ini masih kita coba bikin event-event kecil lah dari pelari untuk pelari supaya siapa tahu dari dispora dan lain-lain bisa melirik untuk kita bikin misalnya sprint 100 meter antar SMP atau antar SMA. Nanti kan kita lihat baru kita bisa bawa ke provinsi dan lain-lain. Kalau sekedar disclaimer, waktu dia dulu full marathon itu hybrid, jadi dia ada yang virtual, ada yang offline di Bandung. Nah, jadi dia ikut yang virtual, dia lari di sini 42 kilo. Nah, tapi alhamdulillahnya insya Allah tahun ini ada perwakilan dari Bolang Mondo Utara ini, ada perwakilan yang ikut maraton, baru-baru lolos seleksi undian Bali Marathon bulan Agustus, dan Endos juga ikut yang halfnya, setengahnya 21 kilo. Itu di mana? Di Bali. Nanti di Bali bulan Di Agustus. Bali, bulan Ada Agustus. perwakilan 2 dari Bolang yang ikut lulus dong. seleksi. Dia termasuk lulus undian. Jadi dia Lulus undian. agak sulit untuk ikut Bali Marathon karena dia sudah terlisensi oleh IAF dan PASI juga. Jadi kita patutnya harus bangga karena ada yang ikut maraton female, dan kebetulan dia Endos tidak lolos seleksi yang full maraton, jadi dia jatuh ke opsi 2. Dia lolos yang half maratonnya, setengahnya. Luar biasa ya di Bali. Itu dapat undian itu bagaimana ikut itu supaya bisa di Bali itu? Itu boleh juga pakai mic itu. Oke, jadi untuk tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Jadi kalau yang tahun ini istilahnya drawing, kita drawing ya kayak balot gitu, diundi. Jadi bersyukur sekali tahun ini bisa dapat slot. Beruntung ya. Nggak semudah itu, soalnya pas kita cek kemarin yang pada lolos-lolos, kita lihat juga IG kan para pelari, juga pelari elit, ada juga teman-teman selebriti gitu. Mereka juga nggak dapat slot ini, jadi bersyukur sekali kita ini yang ada di Bolang Mondo Utara bisa dapat. Iya, bersyukur sekali sih maksudnya, dan juga dari 160 orang ini anggota berarti cuman beberapa orang itu yang beruntung ya ikut. Atau kebetulan bagaimana? yang berani dan mengajukan diri untuk masuk ke tahap berikutnya. Dari biasanya kan kita kalau memulai lari itu kan ada level-levelnya masing-masing, istilahnya level fitnessnya masing-masing. Ada yang baru lari dia mau virgin 5K, naik ke virgin 10K. Untuk dia itu bukan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri bisa PS5, PS3, tapi dia untuk mengalahkan dirinya sendiri. Misalnya saya bisa lolos finish 5 km, 10 km, 21 km, dan nanti dengan proses, dengan latihan, nggak langsung ujuk-ujuk daftar hari ini besok langsung lari maraton, itu kayaknya
Tidak mungkin. Nih, tidak mungkin. Sulit. Karena kita sudah belajar dari event Pokari kemarin, ada yang baru gabung ikut latihan, ada beberapa yang gagal. Oke, jadi ini para pendengar Mitra MG Radio, kita patut bersyukur dan juga apresiasi ya. Ada perwakilan dari Bola Mongondo Utara ini untuk ikut event lari di Bali nih. Endos boleh perkenalkan diri dan bagaimana sih kok bisa ada mau untuk lari itu dari mana? Bisa kan kalau lari itu kan malas toh. Biasa malas lagi itu magir, apalagi sudah di tempat tidur. Itu bagaimana ada kemauan untuk mau ini ada semangat untuk lari dan join di komunitas run? Awalnya kan semua orang lihat badanku gimana kayak dulu kan. Iya, terang tahu. Pasca itu ada teman yang ngajak gitu. Awalnya cuma mau senang-senang ngumpul kan. Terus udah mendalami. Tiba-tiba, wow, kok ketagihan ya? Ketagihan. Sampai pesan baju lari gitu, sepatu lari, outfit semua kan? Outfit lari ya. Iya. Sopi full outfit lari ini. Emang kita barengan gitu. Iya, kita pernah ada cerita bertiga. Apa itu? Kak Le, pernah ada cerita bertiga. Ini kalau orang Manado bilang spekol. Kita pernah lari, nggak tahu itu nanti setelah lari baru mending kasih genap 21 km kan biar dapat HM karena ketanggung. Kita lari cuma 20 km. Itu ndak ada latihan, ndak ada, pokoknya belum kenal sama Pak Agus. Kita cuman suka aja lari. Langsung malamnya itu tidur jam berapa ya? Jam 2, jam 11 pulang, habis begadang jam 11 pulang, tapi tidurnya nanti jam 2. Terus paginya jam 4 atau jam setengah 5 sudah bangun untuk start mau lari, itu long run. Itu dulunya belum ada istilah HM atau FM, yang kita tahu itu long run. Jadi lari jauh 20 km di Gorontalo. Di Gorontalo sampai ada cedera kaki karena itu. Dari ukuran size sepatu saja orang belum bisa pilih, belum bisa tahu untuk ukuran size sepatu untuk pelari itu gimana. Belum ada, minim edukasi. Jadi memang random itu ya, ikut lomba lari tapi tidak latihan. Itu bukan lomba, cuman mau coba rute Gorontalo untuk latihan bersama. Jadi pernah sampai itu sama-sama bareng komunitas Zumba. Kita sudah terpisah, tinggal saya sama Kak Melin di GOR. Itu sudah kilometer keberapa Kak 18 ya? Masih sempat Zumba 4 lagu, 4 atau 5. Bayangkan runners masih singgah di GOR untuk di 18 km masih Zumba 4 sampai 5 lagu, terus finish di 20 km. Itu dari diri sendiri bangga. Tapi kalau untuk di fase latihan itu salah sekali. Itu masih ada Basingga, Bajumba. Jumba sampai 5 lagu. 1 lagu itu lama ya. Apalagi 5 lagu. Ya, baru dari Endos itu dia selain dari hobi itu terus gabung di komunitas run itu sampai bisa ikut event itu bagaimana? Awalnya ketagihan kan, coba-coba. Terus pernah juga spekol lagi. Iya, 35 kilo bandara dari Jalan Kalimantan, finishnya ke bandara Jalaluddin Gorontalo. Itu tapi memang suka-suka lari. Iya, suka-suka lari, tapi nggak ada latihan. Tapi tidak latihan. Belum kenal juga sama si Pak Agus gitu, sama ya. Lambung aman. aman sekali. Iya. HM itu apa sih singkatannya? Half marathon. Oh iya. Setengah. Jadi kalau yang mau di Bali itu bulan Agustus dia OTW. Iya. Offline ya? Iya, offline. Oh iya. Kalau Kamelin di mana? Yang itu endorse yang kan ini kan di Bali, Kamelin di mana? Iya, sama. Sama di Bali. Maybank
Maybank Marathon. Marathon Di Bali, 2024 luar ya. biasa sih. Ya, kalau dari Ade dia hobi lari itu karena apa sih? Kepo dong. Beda-beda tipis sama Endot sih. Tujuan lari itu pertama menurunkan berat badan. Pasca melahirkan itu saya sampai 75 kilometer 75 kilogram. 75. Itu latihannya sebelum kenal sama Kak Maylin sama Endot di komunitas lari, saya selalu lari sendiri. Bayangkan sudah sekitaran 7 tahun tinggal di Bolmut, di Boroko, itu lapangan kembar besar sekali, Besar luas sekali. sekali. Saya enggak pernah lari. Sama. Nanti pas sudah termotivasi mau turunkan berat badan, baru mulai lari. Di situ saya larinya jam 2 siang. Jam 2 siang. Panas itu. Panas sekali. Untung bukan puasa. Bukan. Bukan. Kalau puasa paling sesinggah di masjid pura-pura wudhu sholat sekalian. Itu jangan membongkar rahasia itu ya, rahasia umum itu. Ya, kalau Kamelin dia hobi lari itu dari sejak kapan? Apakah sejak kecil atau? Kalau hobi olahraga itu dari kecil ya sebenarnya. Dari kecil itu beberapa kali ikut lomba, tapi bukan lomba lari, lomba apa namanya, kayak senam-senam begitu. Sampai dapat juara 3 juga waktu itu. Nah, kemudian saya itu hobinya sebenarnya Zumba, itu yang paling saya senangi. Zumba. Ya, saya senangi Zumba dan banyak sepak bola apalagi. Oh, luar biasa ini. Dulunya pemain kecamatan. Memang saudari dulu atlet ini. Non atlet. Iya. Tahun 2020 menjadi tahun di mana saya mulai berlari. Ya, pertama itu sama juga sih kayak Endots ya, 2020 kita mulai berlari, tapi tidak seketagihan sekarang ini, sudah mau masuk 4 tahun. Jadi cuma berlari-berlari saja seperti itu, minim edukasi. Tapi makin kesini makin penasaran, memang lari itu bikin nagih, bikin candu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau dari saya Di sih. sebagian orang mungkin memang kalau lari itu bikin candu, tapi sebagian orang macam saya itu ada kata malas. Iya, masih di MG Radio Sumber Inspirasi dan masih bareng Fandi di siang hari ini bersama komunitas Seran ya. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Ya nih, Fandi dengar-dengar ada event ya di tahun 2024 ini. Kebetulan event kita kelima ini tahun insya Allah di bulan April ini tanggal 28 itu ada dalam rangka menyambut HUT Bolmut 17 tahun ini. Jadi kita ini founder lari di Bolmut ini bikin event kecil-kecilan lah untuk menyiapkan mental, yaitu De Goyo 20K 20 kilometer ya, De Goyo. dari Start finish di samping jembatan penyeberangan Goyo. Kebetulan kan kita sekalian apresiasi atau kita rayakan ada jembatan di Goyo kan. Nah, jadi kita bikin De Goyo 20 km. Jadi dari start dan finish di jembatan Goyo. Iya, di sampingnya. Di samping Ya, di tempat laut. Di tempat peresmian kemarin. Kira di laut. Itu di danau. Di sampingnya dia ada situ. Oh, Jadi ya. itu baru kebetulan karena untuk operasional kami belum ada sponsor, dibuka dengan biaya pendaftaran 100.000. Itu sudah setiap peserta dapat 2 jersey atau dia bisa pilih medali saat dia finish. Nah, dia dapat panas-panas. Jadi harus kita coba akomodasi, takutnya panas begitu, takutnya sprint di awal laju serta di KM 710 ya, dorang ini semua lewat pelan-pelan. Biasa kan panas-panas tai ayam dorang bilang. Oh, maksudnya karena rame jadi ikut saya toh, tapi lama-lama slow respon. Iya, tuh kalau cara gabung di run komunitas itu bagaimana?
Apakah ada persyaratan khusus? Apakah berat badan harus ideal kah atau bagaimana begitu? Justru mau cari yang nyanda ideal. Jadi kalau mau gabung bersama orang yang di komunitas lari Bormut ini, awalnya yang dari cuman 40-an orang jadi 100 lebih itu daftar di event. Jadi kalau pernah ikut event dari orang itu otomatis kan ada grup. Jadi nanti langsung digabungkan di grup WA. Nah, jadi untuk informasi lari atau event-event latihan-latihan begitu sudah di grup itu. Jadi memang anggota ini dia tertambah otomatis karena ada event. Iya. Iya. Ini juga waktu yang bagus untuk melakukan lari itu yang baiknya bagaimana? Ini pertanyaan tidak masuk akal ini. Itu kira-kira ada apakah kalau mau lari itu ada waktu-waktu khusus? Apakah nanti harus sore atau pagi itu bagaimana? Biasanya kan kalau pagi kan untuk mengencangkan otot, kalau sore mungkin menurunkan berat badan. Itu mungkin pertanyaannya. Apakah boleh dilakukan di malam hari atau di siang hari atau di tengah malam? Ya. Waktu yang paling bagus untuk lari. Sebelumnya di garis bawahi dulu kan kami di sini masih pelari rekreasional, istilahnya belum ada di level istilahnya pelatih dan lain-lain. Jadi mungkin edukasi kami sebatas yang kami dapat dan kami rasakan. Memang dari edukasi yang kami dapat, memang kalau mau dibilang lari yang baik itu lari yang pagi, sore atau malam, itu semua tergantung dari orang pibadang. Nah, mungkin ada yang biasa susah bangun pagi, dia boleh lari di sore. Setengah mati bangun pagi dia boleh lari di sore. Kalau yang memang dia sibuk di sore, dia boleh lari di pagi sebelum aktivitas kantor. Atau ada juga yang mau suka lari malam, boleh juga. Yang penting dia minimal 2 jam sebelum tidur tidak mengganggu aktivitas tidur. Iya. Kalau dari segi bilang bagusnya lari pagi, sore, malam, kalau dari saya pribadi yang saya pahami itu kembali lagi dari orang pediri dengan orang kesibukan itu. Tidak ada juga yang saya tahu dari coach misalnya Hendry Parde dia mau bilang yang terbaik pagi, enggak juga dia mau klaim begitu. Tetap semua ada jurnal-jurnal tertentu yang mengatakan memang semua dari orang pebadan yang orang ini rutinitas. Ini juga ada pertanyaan dari Mimi Ponamon ya. Bagaimana cara bagi waktu antara lari dan kenyataan? Ini gimana sih? Antara lari dan kenyataan itu bagaimana cara membagi waktu? Bagaimana itu bisa membagi waktu yang 35 kilo, 42 kilo, apalagi ini yang mau ke Bali, aduh, pasti mesti banyak waktu itu yang disediakan ya. Oke, baik. Ini sesuai dengan pengalaman saya kemarin waktu saya FM 2021, memang di tahun itu kebetulan saya juga bekerja sebagai aparatur sipil negara di Bolang Mondo Utara, dan di tahun 2021 itu saya juga sementara menempuh studi pasca sarjana S2 di Gorontalo. Dan memang luar biasa sibuk sekali. Jadi tapi karena niat dan mimpi saya untuk menaklukkan full maraton 42,195 km, jadi buat saya itu masalah membagi waktu itu harus yang pertama. Jadi tergantung pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau memang niatnya mau dari tujuannya kita apa, dan kita memang menyiapkan waktu-waktu itu walaupun sibuk bagaimanapun, sebenarnya itu nggak ada alasan ya buat sibuk sekali nggak bisa olahraga, nggak bisa lari. Buat saya sendiri tergantung sih orang-orang, tapi kalau saya pribadi nggak ada istilah itu. Pokoknya walaupun lembur, besoknya itu saya harus mempersiapkan waktu tetap untuk lari. Jadi semua tergantung pribadi sih. Luar biasa juga. Ini ada tambahan dari teman Ade atau Endos? Kalau dari saya, dari segi kalau Kak Melin kan kantoran. Kalau saya mau bilang kantor di rumah. Malah kalau kantoran di rumah itu malah lebih padat. Pas kemarin itu latihan mau FM itu saya sempat buka kafe. Jadi untuk kesibukan kantor, kebetulan saya di JNE, kantor jadi ibu rumah tangga, jualan, tapi latihan. Bisa. Selain niat, tindakan juga perlu.
biar so niat dalam hati. Tapi Kalau ndak mau lari, DP tindakan ndak langsung bangun lari itu ndak jadi tuh. Iya, kalau Endots bagaimana juga? Ya, Apalagi kita baru apa namanya selesai pemeriksaan ini. kalau dari saya sendiri, kenapa saya paling jarang banget lari pagi? Karena memang waktu tidur saya itu kalau di malam hari itu apa ya? Mungkin dibilang begadang, apa ada juga lembur kan? Tapi waktu kemarin ikut half marathon yang tahun 2021 itu apa mencoba tetap latihan sore. Kalau ada juga bisa bangun pagi, pasti bangun ya. Yang paling banyak lari pagi itu di weekend. Di weekend ya. Jadi rata-rata ini memang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi Kamelin tadi itu aparatur ASN ya. Itu bagaimana cara membagi waktu? Apakah biasa kan kalau torang Jo so sibuk-sibuk kerja pasti aduh mager, apalagi so lala di kantor, kong sudah tidur di koi itu kan bisa kan mager. Itu bagaimana selain niat dan tindakan dari Kamelin? Oke. Jadi sedikit tips dari saya buat teman-teman yang baru memulai lari. Ya. Lawan anti mager ya. Lawan mager itu gini, kalau misalnya kita nih rencana besok mau lari, pasang alarm kan, alarm bunyi langsung bangun. Ada kan biasa alarm bunyi masih buka HP, muter kiri muter kanan, Kasih mati alarm tidur. Tidur lagi. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang paling paling mudah. Pas alarm bunyi langsung bangun, siap-siap. So itu saja sih sebenarnya. Ya, apalagi ini ada mau mempersiapkan diri ke Bali ya, jadi memang butuh banyak latihan. Itu cara bagi waktu itu bagaimana kan ASN ini agak susah sebenarnya. Kalau sama dengan Ade kan agak sedikit, maksudnya sedikit mudah ya, karena kan memangnya kantor di rumah juga. Kalau Kamelin kan ASN, begitu juga dengan Endos ya. Bagaimana itu tips? Jadi pengalaman training kemarin itu saya menyesuaikan. Kalau saya lembur malam, besok pagi saya gantikan dengan lari sore. Ya, tapi kalau saya tidak lembur, paling lat itu saya tidur itu jam 10 malam, jam 5 saya bangun, langsung lari. Kan di schedule itu di training kan di tiap hari itu ada peningkatan ya lari. Misalnya hari ini 5 ki, besok 7, seterusnya sampai long run. Pas weekend itu long run kurang lebih 20% ya dari tiap minggunya ditambahin 10 sampai 15%. Jadi saya berusaha memang harus lari, dikasih menu itu saya harus lakukan karena itu adalah salah satu membentuk mental saya. Karena kalau pelari jarak jauh itu yang paling diutamakan mental, kemudian stamina, endurance, seperti itu. Jadi memang paling penting itu adalah mental dan stamina ya. Kalau mental tidak bagus, pasti latihan juga itu akan blank ya. Begitupun dengan Endos. Jadi misalnya kalau kan kemarin baru selesai pemeriksaan, kan maksudnya masih ada pemeriksaan itu, apakah pernah Kamelin dan Endos itu tidak latihan satu hari? Maksudnya tidak lari dalam satu hari? Apakah pernah atau memang harus tiap hari itu lari walaupun malam atau sore atau pagi begitu? tergantung tingkat kesibukannya juga sih. Kalau apa namanya? Kalau kesibukan iya, kesibukannya. Jadi kalau nggak lari itu berasa kayak gimana gitu? Kayak ada yang kurang. Karena kan sesuatu yang sudah sering dilakukan terus tiba-tiba tidak dilakukan itu agak rasa gimana begitu ya. Jadi memang wajib dia satu hari itu lari walaupun sibuk. Tidak juga sih. kan kata Endos tadi kalau tidak lari itu agak rasa gimana? Iya, emang kalau dalam pikiran sih tergantung juga waktu kan. Waktu biasa kan memang padat, ada yang agenda nggak bisa ditunda gitu. Tapi besoknya kalau udah padat agenda, besok paginya lari gitu, diganti pagi atau sore. Kalau
paginya nggak bisa bangun, ada sore hari juga gitu. Biasa juga malam. Oh iya, siap. Iya, dan karena kita sudah mau jam 3 ini sebenarnya. Ya, jadi ada event tadi, kalau mau dipromo silakan buat Kak Agus. Iya, baik. Kalau memang ada yang mau ikut The Goyo 20K, bagi yang sudah biasa ikut, nanti kan ada kualifikasinya. Tetap kan ada di link itu kan mengisi jarak terjauh yang pernah diikuti. Kalau memang dia mengisi belum pernah lari, mungkin bisa saja gagal, atau mungkin nanti kayak kemarin ada yang request Japri, Kak boleh buka enggak yang 5 kilo untuk yang orang masih baru-baru awal Iko. Oh boleh, nanti mau lihat situasi, karena memang ini event ini ditujukan untuk persiapan mental teman-teman untuk ikut. Kalau jadi yang Hutbolmu 17 km, kalaupun di informasi terakhir memang dalam rangka Hutbolmu akan ada lari, tapi kategorinya masih belum dipastikan apakah ada berapa. Mungkin kemungkinan bisa jadi 17 kilo akan ada kemungkinan, nanti tergantung diskusi dengan panitia dan Pemda dan lain. Jadi kalau untuk yang mau ikut itu dia mau hubungi kemana? Bisa hubungi dari salah satu kita boleh, atau nanti bisa langsung nanti diarahkan langsung ke grup. Oh, iya. Itu kalau boleh spill juga nomor WA yang bisa mereka hubungi nanti. Ya. Bisa disebut di mana yang nomor WA mau bisa di dipampang? 0852 56 213 607. Atas nama siapa? Atas nama Agus. Sekali lagi disebut nomornya. 0852 56 213 607. Iya, jadi seluruh pendengar setia Mitra AMG Radio yang mau gabung atau mau join di event ya Goyo 17 km, silakan hubungi Kak Agus ya di nomor WhatsApp yang sudah disebutkan tadi. Ini ada pertanyaan terakhir dari Gilang di Bolsel. Kalau bulan puasa begini apakah ada aktivitas lari? Kalau kita kan tiap bulan ada share jadwal schedule bulanan. Kebetulan karena bulan ini Maret di akhir tanggal hari terakhir, kita memang selalu ada share schedule. Kalau di bulan puasa biasanya ada sahuran, yang biasanya lari Sunday morning run, yang long run itu diganti. Kan tidak ada yang lari minggu pagi, kecuali mungkin yang tidak berpuasa, tapi kan kita ganti di sahuran, dia lari yang malam. Baru ada juga abis tarwe itu Tuesday night run TNR, ada juga. Baru juga ngabuburit run yang sebelum buka puasa, ada juga ngabuburit run. Jadi tetap ada itu ngabuburit sambil lari. Ya, sebelum ngabuburit kita lari 3 sampai 5 kilo sesuai kemampuan, baru buka puasa bersama, atau bisa juga kita buka puasa di tempat-tempat panti asuhan dan lain-lain. Itu tidak suak, itu kira-kira ada puasa. Udah lari begitu. Pelan-pelan. Oke, masih digabung dari Gilang di Bolsel ini. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk atlet dari Bolmut? Kalau dari saya pribadi, ini wadah yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Mudah-mudahan teman saya dua ini, Melin dan Endots, mudah-mudahan ada dukungan dari pihak swasta dan pihak pemerintah untuk berangkat ke Bali Marathon. Walaupun mereka sudah prepare juga dari porsi latihan dan lain-lain, mudah-mudahan juga ada dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mereka ke Bali nanti. Iya, jadi di acara ini juga bisa untuk promo ya, siapa tahu dari pemerintah bisa melihat ada atlet-atlet Bolmut yang bisa mewakili Bola Mongondo Utara di Bali Marathon ya. Untuk Kamelin dan Endos ini memang luar biasa sekali. Orang tidak boleh mau maraton. Kalau orang so lari dari kenyataan itu ya. Iya, terima kasih untuk kehadirannya buat Kak Agus, Kak Melin, juga Kak Ade ya. Ada Kak Endos juga yang sudah hadir di AMG Radio. Insya Allah untuk segala planningnya bisa tercapai dan juga sukses nanti bisa juara di Bali Marathon ya, membawa Bola Mongondo Utara. Itu ada on? Kak, itu ada on atau ada mati? Coba oh, tukarnya itu saja. Ya ini. Mungkin yang terakhir ada sedikit bingkisan, ada jersey lari dari Reebok dan Nike buat yang bertanya tadi atau apa. Tapi untuk
ini size perempuan ini. Size perempuan. Iya, Iya, tadi ada sih yang di sini Mimi Iya, Konamon. boleh ya. dari sini atau dari Bintang Natal Wow, atau luar biasa. nanti boleh diambil di sini atau bagaimana terserah nanti. Oh siap, terima kasih untuk komunitas Seran sudah berbagi ya giveaway. Jadi buat Ngoni tadi ada batanya, ada tak ambil ini hadiah di sini. Terus tidak bantar bulan puasa ini. Iya, Nike, Dry Fit dan Reebok. luar biasa. Tinggal. Ini lihat kamera situ. Ya, size M dengan cewek. Cewek. Wow, luar biasa, itu nggak ada yang buat cowok ya. Siapa tahu kalau buat cowok kan mau lari dari kenyataan. Itu ada on atau mati? Itu saja mic-nya itu. Kalau mau jersey juga, registrasi di event-event torang itu banyak, melimpah. Ada yang jadi hadiah, ada yang jadi door prize. Kalau untuk event ini sampai sepatu ada. Sampai sepatu. Jadi kalau mau jersey, sepatu, medali terutama. Kalau untuk pelari itu yang paling utama itu kayaknya medali. Medali. Itu yang mau ikut event Goyus, apakah semua dapat giveaway atau cuma yang menang? Medali ini untuk finisher ya Kak? Untuk finisher. Tapi kalau untuk hadiah lainnya, untuk door prize, untuk yang registrasi. Tapi untuk event kali ini jamin yang pulang akan dapat. Ya. Itu untuk pendaftaran ada biaya atau bagaimana? 100.000 sekali mendaftar untuk satu nama. Iya. Iya. Jadi buat kalian semua, untuk para pendengar Mitra MG Radio yang mau ikut event di Goyo, silakan mendaftar di lewat komunitas Seran yang tadi sudah disebutkan melalui Kak Agus ya. Di 0 berapa tadi nomornya? Diulang lagi. 0852 0852 56 56 213 213 607. 607. Itu langsung disimpan saja kontak ya atas nama Kak Agus komunitas Seran Bolmo. Jadi Ngoni wajib ikut, apalagi yang kemarin itu banyak yang lari di lapangan Kembar Boroko itu, jangan cuma mau lari Ngoni, daftar juga. Iya, berarti memang di 2024 ini banyak event. Kalau dari kami founder lari ini, kebetulan kami sudah punya schedule. Tiap bulan insya Allah akan ada event, mini event yang mungkin akan kami evaluasi tahun depan, yang mana bisa kami bikin per 3 bulan yang memang menonjolkan Bournemouth. Tapi tahun ini insya Allah tiap bulan akan ada event, mini event untuk memancing antusias teman-teman pelari. Iya, semoga lewat AMG Radio dalam program ini bisa menjadi wadah untuk pemerintah bisa melihat ternyata banyak atlet di bola Mongondo Utara ini yang muda-muda, yang berbakat dan lain-lain yang bisa mewakili bola Mongondo Utara. Apalagi kemarin ada wawancara bersama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Siapa tahu Pak Kadis nonton, dia boleh korek ke atas toh supaya mau dapat bimbingan atau dapat sesuatu sebelum ke Bali. Siapa tahu buat Kamelin dapat cuti atau 3 bulan. Itu kan mewakili bola Mongondo Utara, membanggakan juga begitu, dan supaya gaji lancar, TPP lancar. Tidak tak potong. Iya, mungkin sebelum menutup ada penyampaian yang mau disampaikan. Ini bukan penyampaian sih, ini sekaligus tambahan sih. Kayak kemarin, jadi kalau untuk swasta atau pemerintah yang mau bikin event begitu, tapi minim tenaga atau masih minim informasi seputaran bagaimana bikin lomba lari, bisa hubungi kita. Oh iya. Jadi, karena kan kayak kemarin KPU dia gandeng grup lari dari Bournemouth untuk bikin KPU Run. Jadi kalau misalnya ada event-event yang seputar lari, bisa hubungi kita, nanti kita siap untuk sama-sama untuk bikin event. Iya. Tidak mungkin toh pemerintah daerah tidak tahu dorang AMPA ini ya. Jadi pasti tahu dorang AMPA Pemuka ini yang selalu ada. Jadi hubungi, apalagi Dinas Pariwisata kalau mau bikin kegiatan atau event lari ataupun KPU juga bisa hubungi mereka berempat ya. Oke, atau masih ada lagi
tambahan mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini karena waktu di studio telah menunjukkan pukul 3 sore. Boleh? Pas? Oke. Ya, terima kasih buat komunitas Seran, ada Kak Agus, Kak Melin, Kak Ade dan juga Endots ya di sore hari ini yang sudah menemani Fandi hampir 2 jam di siang hari ini. Terima kasih, semoga apapun yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya. Apalagi tips-tips yang mageran mau lari bisa contohi tips ya dari Kamelin tadi ya. Kalau alarm soba bunyi bangun Jo, jangan tidur ulang. Biasa kalau soba bunyi itu kasih mati, tidur ulang lagi. Ya kalau begitu Fandi pamit ya buat Mimi dan tadi yang dapat kaos, dapat giveaway nanti datang ambejo di radio AMG, DP alamat itu di Pongongihana Desa Kuala pokoknya. Nanti hubungi Jo, inbox di ini di Facebook ya. Oke kalau begitu Fandi pamit dan juga dari komunitas Seran ya, ada perkenalkan lagi sebelum kita pamit ya. Agus terus Maylin, Ade, Dan saya Endots. Endots ya, kami pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di program yang sama dan di jam yang sama. Nanti sebelum mereka ke Bali kita akan undang lagi ya. Siap Kamelin dan Endots ya, supaya pemerintah lebih tahu dan kita akan undang juga Pemda ya. Siap. Siap sekali. Oke kalau begitu Pandi pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.